Tercatat, 13 investor asing telah berkomitmen untuk membangun fasilitas bisnis berupa perhotelan guna pendukung pariwisata di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Bahkan dari 13 investor tersebut, ada yang baru tahap desain pembangunan, bahkan ada juga yang sudah mulai membangun sejak tahun ini. Pengawas Operation ITDC Made Pariwijaya menyatakan sejak pemerintah pusat memutuskan melakukan pengembangan KEK Mandalika, banyak investor asing yang berminat untuk melakukan investasi. Ia menyebutkan total investasi berasal dari 13 investor mencapai triliunan rupiah, baik yang membangun hotel maupun membangun fasilitas penunjang bisnis lainnya. Diharapkan dengan terbangunnya lintasan sirkuit MotoGP, KEK Mandalika bakal bisa menyelenggarakan balap MotoGP karena lintasan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika ini mencapai 4,3 km, dibangun di atas lahan seluas 160 hektar, di mana 130 hektar diantaranya diperuntukkan untuk pembangunan sirkuit dan 20 hektar untuk hotel dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, Kepala Divisi Konstruksi ITDC Haris Joko Santoso menyatakan pihaknya telah merampungkan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di KEK Mandalika, antara lain Masjid Nurul Bilad, Kuta Beach Park, pengolahan air SWRO, infrastruktur kawasan dan jalan sepanjang 11 km, termasuk kawasan sentra UMKM Bazar Mandalika. Selain berbagai fasilitas tersebut, pihaknya juga saat ini sedang melaksanakan pembangunan fasilitas lain di dalam kawasan seperti Hotel Pullman dan Paramount serta pembangunan jalan. Intinya harus melakukan pengembangan untuk pembangunan segala fasilitas di KEK Mandalika, tutur beliau. Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan siap dengan tangan terbuka membantu mengembangkan berbagai potensi bidang pariwisata yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjulukan Bumi Gora atau Bumi Gugoranca ini. Memang harus didesain dengan baik konektivitasnya, bukan bersaing tetapi sinergi dan terkoneksi, kata Koster. Koster saat menerima kunjungan Gubernur NTB di Rumah Jabatan Jaya Sabah dan Pasar pada Sabtu kemarin mengatakan pengembangan potensi NTB misalnya untuk lebih mengangkat berbagai kearifan lokal setempat. Pihaknya pun sangat mendukung terciptanya konektivitas yang lebih baik antara Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada masa-masa mendatang, khususnya untuk mendukung pariwisata. Koster pun kemudian berbagi pengalaman bagaimana mendorong bangkitnya industri kerajinan berbasis kearifan lokal, misalnya melalui kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana, khususnya di adat Bali. Dan pergub ini terbukti menghidupkan kerajinan lokal Bali, industri, pedagang, sampai fashionnya tumbuh. Kita harus hidupkan UMKM karena terbukti lebih berdaya tahan, bahkan di saat seperti ini, ucapnya. Di sisi lain, ia juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan rencana pengembangan Pelabuhan Padang Bae yang menjadi prioritas Pemprov Bali adalah guna mendukung agenda MotoGP Mandalika Nusa Tenggara Barat pada 2021 nanti. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas juga dilaksanakan di Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar
sampai di Nusa Penida, dan juga bias muncul di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung yang saat ini sedang berjalan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengaku sudah sejak lama NTB ingin belajar kepada Bali bagaimana mengembangkan pariwisata. Apakah kita perlu lebih membuka diri atau bagaimana kita perlu belajar? Ini bukan kompetisi, tetapi kolaborasi untuk kemajuan pariwisata, ujar beliau. Zulkifli Mansyah mengharapkan berbagai masukan dari Provinsi Bali terkait pengembangan desa wisata dan kerajinan lokal di Nusa Tenggara Barat. Pihaknya berharap melalui kerjasama dan kolaborasi antara Bali dan Nusa Tenggara Barat ini dapat menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi bertetangga ini. Guna memastikan perhelatan MotoGP 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar, sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak hanya mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi menyangkut keseluruhan sumber daya yang diperlukan untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dihasilkan dari gelaran event internasional tersebut, seperti aksesibilitas, pengembangan UMKM, dan pariwisata tentunya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah melakukan kunjungan kerja ke Gubernur Bali Wayan Koster di rumah jabatannya Jaya Sabha di Kota Denpasar dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendukung seluruh persiapan MotoGP beserta beberapa peluang potensi pariwisata yang layak dikembangkan. Menurut Dr. Zul, pengembangan pariwisata antara Bali dan NTB sudah tidak lagi tentang kompetisi, tetapi bagaimana membangun kolaborasi untuk pariwisata secara bersama. Dengan adanya event MotoGP, maka semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk bisa membangun sinergi dan berkolaborasi mensukseskan event yang terakhir dilaksanakan di tanah air sejak 23 tahun silam. Mendengar berbagai hal yang disampaikan Gubernur Koster, Dr. Zul juga mengatensi langkah Provinsi Bali yang telah mendukung keberadaan Provinsi NTB sebagai tuan rumah perhelatan MotoGP Mandalika di tahun 2021 nanti. Ia mengaku sejak lama sudah mengenal Gubernur Koster, apalagi keduanya sebelumnya menjabat gubernur pernah menjadi anggota DPR RI. Bagi saya, beliau adalah senior yang asik dalam berdiskusi dan bertukar pikiran selama menjadi anggota DPR dulu. Jika sekarang Pak Koster mau membantu NTB dalam pengembangan pariwisata dan sektor lainnya, termasuk MotoGP Mandalika 2021, itu adalah bentuk ketulusan Pak Koster selaku pemimpin yang layak diteladani oleh siapapun, ungkap beliau. Selain itu, Dr. Zul berharap melalui kerjasama dan kolaborasi antara Provinsi NTB dan Bali ini ke depannya dapat menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bahwa event internasional tersebut bukan hanya kebanggaan NTB saja, melainkan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua daerah menurutnya harus bisa berkontribusi dengan maksimal. Momentum MotoGP 2021 yang akan diselenggarakan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, ini bukan hanya kebanggaan NTB saja, tapi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga Provinsi Bali. Maka hukumnya wajib semuanya mencintai kesuksesan ini, mendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat, ujar Koster. Beliau menyatakan bahwa Bali dengan tangan terbuka akan membantu mengembangkan potensi bidang pariwisata yang dimiliki Provinsi NTB, diantaranya bagaimana untuk lebih mengangkat kearifan lokal setempat, seperti upaya memaksimalkan potensi desa-desa wisata yang tersebar di Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, dari sisi kebijakan, Koster juga menyampaikan berbagai peraturan daerah yang dibentuk untuk menghidupkan dan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi masyarakat yang ada. Misalnya untuk mengembangkan UMKM kerajinan lokal di Bali, Pemprov Bali menetapkan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Khusus mengenai dukungan konektivitas menghadapi perhelatan akbar balapan motor dunia ini, pihaknya telah pula melakukan sejumlah persiapan, salah satunya dengan mengembangkan kapasitas Pelabuhan Padang Bayi. Menyongsong event MotoGP Mandalika Nusa Tenggara Barat pada 2021 mendatang, kami di Pemprov Bali bersama ASDP tengah fokus merancang pengembangan Pelabuhan Padang Bayi. Jadi rencana ASDP ini adalah satu kesatuan dengan upaya Pemprov Bali agar bagaimana Mandalika Lombok kita topang dari sisi pengembangan pelabuhan lautnya, kata Koster. Ditambahkannya bahwa pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas juga dilaksanakan di Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Muncul di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung yang saat ini sedang berjalan. Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat mendukung terciptanya konektivitas yang lebih baik antara Bali, NTB, dan NTT pada masa mendatang, khususnya mendukung pariwisata. Untuk selanjutnya, pada Januari 2021, Gubernur Bali beserta rombongan direncanakan akan membawa pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata, perikanan, dan kelautan, pegiat perdagangan dan industri, dan para pelaku UMKM untuk melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemprov NTB.